Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sudah siap belum untuk belajar hari ini? Sudah siap ya? Harus siap pokoknya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang masa lalu. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari tentang masa lalu? Nah, ada yang udah tahu belum kira-kira kita akan belajar apa pada hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Nah, sebelum lanjut ke materi, ada yang udah tahu belum? Apa sih itu praaksara? Belum tahu? Jadi, masa praaksara yaitu pra yang artinya belum dan aksara yang artinya tulisan. Nah, jadi masa praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Jadi pada masa itu, masa praaksara ini juga dikenal dengan masa nirleka. Artinya sama saja, yaitu manusia belum mengenal adanya tulisan. Nah, pada saat itu manusia sama sekali belum mengenal tentang tulisan, baik itu cara menulis, cara membaca, atau bahkan belum mengenal apa itu tulisan. Nah, kira-kira kapan ya dimulainya masa praaksara itu? Belum tahu juga. Nah, masa praaksara ini berlangsung sejak manusia ada di muka bumi dan berakhir ketika manusia sudah mengenal tulisan. Nah, di setiap daerah atau di setiap tempat, masa berakhirnya praaksara ini berbeda-beda. Contohnya di Mesir. Nah, di Mesir sendiri masa praaksara itu berakhir yaitu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, hal ini berarti pada tahun 3000 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir ini sudah mengenal adanya tulisan. Nah, sedangkan di negara kita, di negara Indonesia, masa praaksara ini berakhir yaitu sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, hal ini kita ketahui dengan ditemukannya suatu prasasti yang bernama Yupa, yaitu tulisan di batu yang ditemukan di Muara Kaman di Kalimantan Timur. Nah, prasasti Yupa ini merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, dari prasasti inilah kita tahu bahwa di Indonesia mulai mengenal tulisan yaitu pada abad ke-5 Masehi. Nah, untuk yang akan kita pelajari kira-kira tentang apa saja ya tentang manusia praaksara? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita belajarnya pelan-pelan aja ya. Yang penting teman-teman semua, siswa-siswa semua bisa paham. Dan ibu pun akan senang jika kalian semua paham. Meskipun kita belajarnya secara pelan-pelan aja ya. Kita santai aja. Nah, untuk yang pertama yaitu periodisasi pada masa praaksara. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih itu periodisasi? Belum tahu. Jadi periodisasi yaitu artinya pembebakan zaman atau pembagian zaman. Nah, periodisasi pada masa praaksara ini nanti akan dibagi menjadi 3 periode. Nah, yang pertama periodisasi secara geologi, yang kedua periodisasi secara arkeologi, dan yang ketiga periodisasi berdasarkan perkembangan kebudayaan dari masa praaksara itu sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu periodisasi secara geologi. Nah, periodisasi secara geologi ini adalah sebuah periodisasi yang dilakukan dengan cara geologi, yaitu dengan melihat kondisi bumi yang ada pada saat itu hingga saat ini. Nah, untuk periodisasi secara geologi sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam periode. Nah, yang pertama ada zaman Arkaikum. Nah, pada masa ini belum ada makhluk hidup yang ada di muka bumi karena pada saat itu bumi yang kita tinggali saat itu tuh masih sangat panas. Jadi belum ada kehidupan sama sekali di bumi pada saat zaman Arkaikum. Nah, untuk yang zaman kedua yaitu ada zaman Paleozoikum. Nah, pada zaman ini dinamakan yaitu pada zaman
tua, Din, karena pada zaman ini kehidupan sudah ada di muka bumi, namun manusia belum ada saat itu. Nah, pada zaman Paleozoikum ini sudah ditemukan hewan-hewan kecil seperti amfibi dan ada berbagai jenis ikan. Nah, setelah itu ada zaman Mesozoikum. Nah, pada zaman Mesozoikum ini ditemukan hewan-hewan yang sangat besar, yaitu hewan-hewan reptil yang sangat besar. Bahkan pada zaman Mesozoikum ini reptil yang sangat besar itu yang paling banyak ditemukan. Seperti contohnya apa? Dinosaurus, ya betul. Nah, pada zaman ini hewan-hewan besar itu berupa dinosaurus dan teman-temannya. Nah, selanjutnya yaitu pada masa Neozoikum ataupun Kenozoikum. Nah, pada masa Neozoikum ini dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, zaman tersier ini kehidupan reptil yang besar-besar itu sudah mulai punah, digantikan dengan hewan-hewan yang masih bertubuh besar namun hewan-hewan yang menyusui. Seperti contohnya ada kita pernah lihat hewan yang namanya mamut. Nah, itu hewan yang sangat besar, bentuknya seperti gajah namun bisa lebih besar lagi. Dan hewan-hewan seperti inilah yang ada pada zaman tersier. Nah, yang terakhir yaitu zaman kuartir, yaitu merupakan zaman awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Jadi, ayo kita ulas lagi. Apa tadi zaman secara geologi? Yang pertama ada Arkaikum, ada Paleozoikum, ada Mesozoikum, dan ada Neozoikum. Jadi ada 4 ya zaman berdasarkan periodisasi secara geologi atau berdasarkan kondisi bumi yang ada pada saat itu. Nah, dari sini sudah paham? Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, setelah itu kita langsung berlanjut kepada periodisasi secara arkeologis. Nah, apa sih periodisasi secara arkeologis? Belum tahu. Jadi, periodisasi secara arkeologis yaitu pembebakan zaman berdasarkan arkeologi atau artefak atau peninggalan-peninggalan sejarah yang ditemukan pada saat itu. Nah, apa aja sih artefak-artefak yang ditemukan atau peninggalan apa saja sih yang ditemukan? Nah, yang pertama yaitu berupa fosil. Fosil adalah seperti tulang belulang, baik itu tulang manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan yang telah membatu sehingga menjadi sebuah peninggalan sejarah. Nah, yang kedua ada artefak. Nah, artefak itu sendiri dapat berupa alat-alat kehidupan yang digunakan oleh manusia purba pada saat itu. Seperti misalkan ada alat-alat untuk makan, alat-alat pertanian, ada senjata untuk senjata, dan masih banyak lagi. Nah, periodisasi secara arkeologis ini juga dibagi menjadi beberapa zaman lagi. Jadi yang pertama yaitu ada zaman batu. Nah, zaman batu yaitu ketika manusia purba mulai menggunakan batu untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, zaman batu ini kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Nah, pada saat itu, pada zaman Paleolitikum, manusia purba menggunakan batu secara sederhana, masih apa adanya untuk membantu mereka dalam menjalani kehidupan atau mencari makanan. Nah, pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua ini, peninggalan sejarahnya itu banyak sekali ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong di Jawa Timur, sehingga banyak sekali peninggalan yang pada zaman Paleolitikum ini dinamakan dengan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, contoh dari alat yang ditemukan di zaman Paleolitikum ini yaitu ada kapak perimbas. Jadi berupa kapak yaitu yang dari batu yang bentuknya masih sangat kasar, jadi masih dibuat
secara sederhana. Jadi masih masih benar-benar batu yang baru dilakukan di serpi-serpi gitu. Jadi masih berupa batu yang sangat kasar. Jadi batu ini digunakan untuk menangkap ikan, terus untuk menggali umbi-umbian, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang kedua yaitu zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini disebut juga dengan zaman batu tengah, yaitu masanya itu berada di tengah-tengah. Nah, zaman batu tengah ini atau zaman batu Mesolitikum ini, kehidupan masyarakat purba pada masa itu sudah mulai sudah mulai menetap, tapi belum menetap sepenuhnya. Jika di zaman Paleolitikum atau zaman batu tua mereka masih nomaden atau masih berpindah-pindah, dan pada masa Mesolitikum ini manusia purba sudah mulai menetap, tapi menetapnya belum benar-benar permanen menetap ya, jadi masih menetap secara sementara gitu. Nah, untuk kebudayaan pada zaman batu tengah ini ada 2 kebudayaan yang ditemukan. Ada 2, yaitu yang pertama ada Jokemodinger dan ada kebudayaan Abrysosroch. Namanya susah banget ya, Kojemodinger. Apa sih itu Kojemodinger? Ada yang tahu? Belum tahu? Jadi Kojemodinger itu berasal dari bahasa Denmark. Wow, bahasa jauh sekali ya. Jadi bahasa Denmark yang artinya koje, yang artinya dapur, dan modinger itu yang artinya sampah dapur. Jadi Kojemodinger itu artinya sampah dapur, bahasa Denmark yang artinya sampah dapur. Nah, kenapa ya pada zaman Mesolitikum ini yang ditemukan banyak sekali sampah dapur? Nah, pada masa ini kan kehidupan manusia sudah mulai monomaden. Nah, namun mereka itu sudah mulai menetap. Nah, namun menetapnya itu hanya di tempat-tempat yang menghasilkan atau yang ada banyak sekali makanannya. Contohnya di pesisir-pesisir pantai. Nah, Kojemodinger ini banyak sekali ditemukan di pesisir pantai Sumatera, yaitu berupa tumpukan-tumpukan sampah dapur, berupa kulit-kulit kerang dan sampah lainnya. Nah, di Kojemodinger ini juga ditemukan kapak genggam yang itu bentuknya itu sudah lebih bagus, sudah lebih halus dibandingkan dengan zaman Paleolitikum. Nah, berarti pada zaman ini manusia sudah mulai berkembang, baik dari segi alat-alatnya maupun dari segi pemikirannya. Jadi pada zaman ini sudah ditemukan kapak yang lebih halus dan lebih bagus lagi. Nah, selain itu ada juga tadi kebudayaan Abrysosroch yang artinya yaitu gua untuk tempat bertinggal. Jadi manusia purba pada saat itu tinggal di gua-gua yang ada karena kita tahu ya pada zaman dahulu mereka belum mengenal apa itu rumah dalam bentuk sekarang seperti bentuk dengan batu bata ataupun dengan beton yang lain. Jadi pada saat itu mereka tinggal di gua-gua. Nah, di gua itu yang dinamakan Abrysosroch, yaitu gua-gua itulah yang jadi tempat mereka tinggal, tempat mereka berteduh, tempat mereka berlindung dari hewan-hewan buas ataupun dari iklim yang pada saat itu juga masih belum menentu. Nah, next, lanjut. Oke. Jadi untuk selanjutnya yaitu zaman Neolitikum. Dari neo itu sendiri kita tahu ya bahwa neo itu artinya baru. Jadi Neolitikum yaitu zaman batu baru. Nah, pada zaman Neolitikum ini kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia purba pada saat itu sudah mulai berkembang ke arah yang lebih baik lagi, dan perkembangan itu dimulai dari hal-hal yang mendasar dari manusia purba tersebut. Mereka sudah mulai menetap, yang benar-benar menetap di suatu tempat. Setelah itu mereka bisa menghasilkan makanan sendiri, yaitu dengan menghasilkan bahan makanan sendiri dengan menggunakan kegiatan bercocok tanam. Jika pada zaman-zaman sebelumnya mereka masih mengandalkan berburu, di sini di zaman Neolitikum ini
manusia purba sudah mulai bercocok tanam. Jadi mereka menetap, lalu mereka bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada zaman ini juga ditemukan kapak persegi dan kapak lonjong yang sudah lebih baik lagi dari zaman Mesolitikum tadi. Nah, selanjutnya yaitu zaman megalitik. Mega artinya besar. Dan hal ini berarti pada zaman megalitikum ini zaman batu besar. Kenapa ya dinamakan zaman megalitikum atau zaman batu besar? Ada yang bisa jawab? Geleng-geleng semua. Jadi pada zaman megalitikum ini kehidupan manusia purba sudah mulai tertata rapi. Mereka sudah mulai mengenal apa itu kepercayaan, dan mereka menggunakan batu-batu besar untuk untuk beribadah, untuk memuja berdasarkan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, contohnya itu ada yang namanya menhir. Menhir ini adalah bangunan berupa batu tegak, atau kita bisa untuk sekarang itu bisa seperti tugu gitu, yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Jadi pada zaman megalitikum ini mereka menggunakan batu-batu besar untuk beribadah atau untuk memuja kepercayaan, dan untuk pemujaan roh nenek moyang, dan untuk peringatan orang yang telah meninggal. Jadi mereka pada zaman megalitikum ini sudah mulai mengenal kepercayaan. Jadi kehidupan mereka sudah mulai tertata dan sudah mulai bagus lah, kehidupan mereka sudah mulai bagus. Nah, selanjutnya yaitu pada zaman logam. Jadi kita ulas dahulu ya, yang tadi pada zaman batu itu dibagi menjadi berapa? Apa aja? Yang pertama ada zaman Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum, ada zaman Neolitikum, dan yang terakhir ada zaman Megalitikum. Jadi zaman batu itu dibagi menjadi 4. Nah, untuk zaman logam ini, jadi ketika manusia purba telah menggunakan batu, akhirnya terus mereka berkembang lagi. Mereka tidak hanya menggunakan batu untuk membantu kehidupan mereka, tetapi mereka mulai menggunakan logam untuk memenuhi kehidupan mereka juga. Nah, di zaman logam ini terbagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Nah, tapi di Indonesia hanya pernah mengalami 2 zaman, yaitu zaman besi dan zaman perunggu. Jadi di Indonesia tidak mengalami yang namanya zaman tembaga. Nah, apa aja ya kira-kira hasil dari kebudayaan pada zaman logam ini? Apa tadi? Ya, betul. Ada moko, bejana perunggu, ada manik-manik, terus ada nekara. Masih banyak lagi. Terus untuk yang terakhir, periodisasi yang terakhir yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan manusia. Ada yang bisa jelaskan? Belum? Oke. Berhubung dari tadi Ibu rasa Ibu udah banyak banget berbicara, udah banyak banget menjelaskan materi ke teman-teman. Jadi sekarang teman-teman mendapatkan tugas, nanti Ibu bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari sekitar 3-4 orang. Nah, nanti menjelaskan setiap kelompok nanti mencari beberapa sumber dari beberapa sumber untuk mencari periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, setelah itu nanti perwakilan dari setiap kelompok, mau 1 ataupun 2 orang boleh, nanti untuk menjelaskan tugas yang telah diberikan tadi. Gimana? Paham? Alhamdulillah, paham. Oke, berarti selanjutnya teman-teman bagi kelompok terlebih dahulu, baru pembagian materi ya. Setelah itu nanti Ibu kasih waktu 10-15 menit. Setelah itu mempresentasikan di depan teman-teman semua ya. Oke, mungkin Ibu tutup dulu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.